Ta'ala yang telah memberikan nikmat yang tidak bisa kita hitung jumlahnya, sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu meskipun tidak secara langsung ya. Kita bertemu lewat forum Zoom ini. Mudah-mudahan tidak mengurangi maknanya. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada seluruh keluarganya, kepada seluruh sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya sampai akhir zaman nanti. Baik, hari ini kita masuk ke materi berikutnya yaitu serealia. Kalau Anda cermat, Pak Aan sudah mengupload penjelasan untuk materi kacang-kacangan sehingga kita hari ini akan membahas serealia. Kita akan lihat apa itu serealia, kemudian strukturnya seperti apa, kemudian sifatnya nanti seperti apa. Mudah-mudahan nanti bisa memberi gambaran tentang sedikit banyak tentang makanan pokok kita yang terutama terbuat dari serealia. Begitu. Baik, saya akan tampilkan secara full screen, mudah-mudahan segera bisa terlihat. Aduh, tidak mau ya. Bisa ya, mohon maaf, ternyata belum bisa. Baik, kalau tidak bisa kita terpaksa kuliah dengan, oh ini sudah bisa. Jadi kita akan melihat beberapa sifat serealia. Kita mulai dulu dari pengertian serealia. Ya. Serealia adalah secara umum hampir semua yang kita sebut sebagai serealia itu adalah biji-bijian dari famili rumput-rumputan. Kalau di Indonesia yang paling terkenal adalah padi. Kemudian ada lagi gandum. Kita tidak bisa nanam gandum, tetapi konsumsi gandum kita sangat besar. Kemudian ada jewawut. Nah, itu juga sering kita lihat di sawah. Ada tumbuhan yang tidak ditanam oleh para petani, tapi tumbuh tinggi, kemudian ada bijinya yang muncul dari tumbuhan itu. Nah, itu adalah kelompok jewawut atau ada juga yang menyebutnya sebagai sorghum. Nanti kita lihat sorghum itu seperti apa. Serealia adalah biji-bijian yang kaya karbohidrat. Jadi karena kaya karbohidrat, maka serealia ini menjadi sumber utama karbohidrat, baik itu bagi manusia maupun bagi binatang ternak. Contohnya ada macam-macam, ada padi, ada jagung, gandum, sorghum, oat. Nah, mungkin kalian ada yang pernah juga mengkonsumsi oat, tapi dalam bentuk sudah menjadi flakes oat. Kayak apa itu? Nah, itu. Sekarang kita lihat strukturnya. Secara umum, struktur serealia itu terdiri dari kulit, kemudian butir biji, dan embrio. Kalau kalian nanti setelah kuliah ini pas longgar, coba cari di dapur, cari satu biji beras. Nah, yang kalian lihat itu adalah butir bijinya. Kemudian di salah satu sudut dari butir biji itu akan terlihat ada bagian yang warna putihnya lebih terang biasanya. Lebih terang dari butir bijinya. Nah, itu namanya embrio atau lembaga. Kulitnya kemana? Kulitnya itu sudah hilang ketika proses penggilingan. Sebenarnya istilah penggilingan tidak pas.
kita punya istilah sendiri namanya penyosohan. Jadi biji padi, gabah itu yang sudah kering itu digilas gitu, kemudian kulitnya lepas, kulit luar itu tidak kita manfaatkan, paling kita manfaatkan sebagai pakan ternak, kemudian kulit bagian dalam, kulit arinya itu kita sebut sebagai bran atau bekatul. Gitu. Nah, ini gambaran lain dari struktur serealia. Kalau ini yang diambil adalah struktur dari gandum. Secara umum sebenarnya ada sama, ada kulit, ada biji, kemudian ada lembaga atau embrio. Gitu. Nanti atau besok pagi filenya akan saya share. Saya ingin mengedit dulu sebelum di-share. Nah, bagian-bagian biji kita mulai dari yang paling luar, itu kita sebut sebagai perikarp atau pembungkus biji. Dinding berupa dinding yang tebal, jangan dibayangkan tebal itu setengah senti gitu ya, tebalnya paling hanya sekitar 0,1 mili, 0,2 milimeter, keras. Mohon maaf itu istilah panjang mungkin juga kurang pas ketika kita bicara jagung, berarti tidak panjang. Kemudian ada epikarp di bagian paling luar, ada mesokarp di bagian tengah, dan ada seed coat. Seed coat itu selubung biji. Kemudian ada di dalamnya ada aleuron. Aleuron adalah penyelubung endosperm dan lembaga. Nah, aleuron ini bagian terluar dari endosperm. Dan luar biasanya adalah di aleuron inilah terdapat banyak protein dan lemak atau lipid. Sayangnya adalah kalau kita menyosoh gabahnya itu terlalu sering frekuensinya. Jadi begini, gabah kita sosoh pertama itu kulit luarnya lepas. Katulnya itu masih nempel pada bijinya. Sayangnya, masyarakat Indonesia tidak suka ketika bekatulnya masih nempel di biji. Kenapa? Karena berasnya itu agak bau seperti pakan. Kalian tentu tahu bau bekatul seperti apa. Kemudian tampilan berasnya itu tidak putih. Nah, itu yang menyebabkan kemudian penyosohan pertama itu dianggap tidak cukup. Karena kemudian disosok sekali lagi, dengan tujuan supaya biji berasnya itu terlihat putih. Sayangnya kalau terlalu sering disosok, bekatulnya hilang, sehingga terdapat kemungkinan nutrisi yang ada pada bekatul, yang paling terkenal kalau kalian dulu pernah belajar di SMP atau SMA adalah vitamin B1 yang kaitannya dengan beri-beri, itu hilang. Tuh. Jadi sebagian masyarakat Indonesia, sebagian besar itu suka beras yang putih. Tapi kalau beras yang putih itu artinya vitamin B-nya banyak yang hilang. Proteinnya juga banyak yang hilang. Nah, jadi kita punya kerugian kalau kita mengkonsumsi beras yang sudah putih. Memang warnanya putih, nanti butiran nasinya juga bersih, cuma kita kehilangan beberapa zat gizi. Nah, tentu kita tidak menghendaki hal seperti itu. Kemudian di bagian dalamnya lagi ada endosperm. Endosperm adalah pemberi nutrisi bagi embrio. Kalau kita biji gabah itu kita tanam, nanti akan tumbuh dari embrionya itu. Baik, ini bagian dari pelajaran biologi dulu ketika SMA, mudah-mudahan masih ingat. Berikutnya kita masuk ke sifat fisik serealia. Serealia itu macam-macam kalau kita lihat dari sisi panjang dan lebarnya. Tentu butir terbesar adalah butir jagung kalau kita bicara ukuran, gitu ya. Juga beratnya dari sisi panjang lebar itu jagung terbesar.
beratnya juga terbesar. Gitu. Ini perbandingannya. Nanti silahkan dicoba kalian cari di Google tentang sorghum itu kayak apa sih, rye itu kayak apa, oat kayak apa. Meskipun nanti di sini juga ada gambarnya. Baik, kita mulai dulu dari rye. Ini yang agak tidak terkenal di Indonesia. Rye ini mirip dengan gandum dan dia tumbuh bagus itu tidak di daerah tropis, tetapi di daerah subtropis. Biasa dibuat sebagai tepung, kemudian tepungnya itu diolah menjadi roti tawar rye. Kemudian bijinya itu difermentasi, dibuat sebagai bir dan whisky, atau kalau level alkoholnya tinggi itu sudah masuk ke vodka. Kemudian bijinya ini juga sering dibuat sebagai pakan ternak. Nah, konsumsi rye itu tidak sebanyak konsumsi gandum karena memang tampilan rye itu bijinya tidak semenarik gandum. Meskipun begitu, rye ini juga sering dimasak sebagai bubur atau digiles atau ditumbuk. Nah, ditumbuk nanti jadi oat. Itu jadi flakes sama seperti oat itu bentuknya. Itu. Di negara 4 musim pun rye ini tidak terlalu populer. Kemudian ada buckwheat. Nah, ini satu-satunya yang kita anggap sebagai sereal, tapi bukan rumput-rumputan. Bijinya seperti ini, tanamannya seperti ini. Nah, ini karbohidratnya 73%, 71%, proteinnya tinggi 13%. Sayangnya di Indonesia ini juga tidak dibudidayakan karena memang juga lebih cocok di daerah subtropis. Gitu. Nah, buckwheat ini di beberapa buku kadang-kadang disebut sebagai gandum kuda. Cuma saya belum tahu apakah itu ada kaitannya dengan buckwheat itu dikonsumsi sebagai pakan kuda atau bagaimana, saya belum tahu. Baik, sekarang kita masuk ke serealia utama di dunia. Ada beras. Beras adalah sumber karbohidrat utama di dunia selain gandum. Sebagian besar masyarakat dunia itu memang mengkonsumsinya gandum. Beras itu lebih banyak dikonsumsi di Asia Timur, Asia Tenggara, Asia Selatan, Timur Tengah, dan sedikit di Afrika. Nah, kenapa beras itu konsumsinya tidak sebesar gandum? Karena untuk menanam beras itu kita menanam padi itu kita butuh air yang sangat banyak. Jadi kalau daerah itu kering itu agak tidak cocok menanam padi. Sementara gandum itu daerah yang agak kering tidak masalah. Gitu. Di Indonesia, beras adalah sumber kalori sebesar 60-80%. Jadi 60-80% kalori masyarakat Indonesia itu sumbernya adalah beras. Dan sumber protein sekitar 45-55%. Sekalipun beras itu bukan sumber protein yang tinggi, tetapi di Indonesia beras adalah sumber protein, salah satu sumber protein utama. Itu. Nah, karena konsumsi beras kita sangat tinggi ketika kita ingin mendapatkan kalori dan protein, maka otomatis kemudian konsumsi beras per kapita Indonesia itu juga sangat tinggi. Nah, ini yang menjadi masalah karena kemudian kita tergantung kepada beras. Beras menjadi komoditas yang sangat mempengaruhi stabilitas politik dan ekonomi di Indonesia. Kayak sekarang ini, kita mau panen raya, bulan Maret ini kita mulai panen raya, tapi anehnya pemerintah malah mau ngimpor
beras. Coba dicari nanti beritanya. Apa alasan pemerintah akan mengimpor beras padahal ini adalah awal panen raya dan diprediksi sebenarnya produksi beras kita cukup tinggi. Baik, komposisi kimia beras. Jelas karbohidrat. Karbohidrat adalah bagian terbanyak dari seluruh serealia. Karbohidrat di beras itu terdiri atas padi, pentosan, selulosa, hemiselulosa, dan gula. Padi itu adalah karbohidrat rantai panjang. Dan ini nanti akan menentukan mutu beras. Pada beras yang pecah, itu padinya 85-95%, pentosannya 2-25%, dan gulanya 0,6-1%. Nah, amilosa salah satu komponen pada padi, kalau dulu masih ingat ketika Anda belajar kimia dasar, itu adalah penentu rasa dan mutu pada nasi. Nah, ini perlu diingat ini. Semakin tinggi amilosa, semakin pro. Pro itu lawannya pulen. Jadi kalau amilosanya makin tinggi, makin pro, amilosanya makin rendah, makin pulen. Nah, amilosa makin tinggi, amilopektinnya makin rendah. Tolong itu diingat, amilosa makin tinggi, amilopektinnya makin rendah. Berarti kalau makin pro, amilopektinnya makin rendah. Baik, di file ini saya beri sedikit penjelasan. Pentosan itu apa, amilosa itu apa. Nanti silakan diingat lagi apa itu amilosa, amilopektin, apa itu padi. Baik, berikutnya protein dalam beras. Protein dalam beras itu ada 4. Ada albumin yang larut dalam air, ada globulin yang larut dalam larutan garam, ada prolamin yang larut dalam alkohol, dan ada blutelin yang larut dalam alkali dan asam. Nanti mungkin di kuliah-kuliah yang lain, yang paling banyak dibahas adalah albumin. Kenapa? Karena albumin itu membantu kita dari ketika kita memulihkan luka gitu misalnya. Nah, sayangnya pada serealia ini yang utama itu bukan albumin tapi malah prolamin dan globulin. Apa itu prolamin dan globulin? Nah, silakan nanti mudah-mudahan dipelajari di analisis zat gizi. Jenis-jenis protein itu. Karena kalau kita pelajari di sini nanti waktu kita habis belajar jenis protein, padahal kita mestinya belajar beras. Berikutnya lemak. Jangan dikira beras itu tidak ada lemaknya. Meskipun kadar lemaknya tidak tinggi, tetapi beras itu juga ada lemaknya. Lemak tertinggi pada beras itu ada pada lembaga dan aleuron. Nah, 80% lemak itu ada pada dedak atau bekatulnya. Oleh karena itu, kalau kemudian kita mengkonsumsi beras yang putih bersih, bekatulnya sudah hilang, maka lemaknya itu juga sudah hilang. Kalau kemudian dedaknya itu kita berikan ke ayam, ya berarti malah yang mendapatkan protein, yang mendapatkan lemak, yang mendapatkan vitamin B adalah ayam, bukan manusia. Kemudian mineral, jumlah yang cukup banyak dalam beras itu ada K, S, P, Mg, Cl, Na, Ca, dan Si. Sementara yang jumlahnya kecil, Fe, Zn, Mn, dan Cu. Perhatikan bahwa Fe ini kaitannya sangat besar dengan anemia. Oleh karena itu, kalau kita hanya mengandalkan beras saja, sumber pangan kita nasinya banyak, dagingnya sedikit, maka bisa jadi kita akan kekurangan Fe. Nanti mungkin kalau saya
tidak salah ingat, nanti di analisis zat gizi dan di biokimia akan dipelajari lebih lanjut tentang seperti apa sih Fe itu. Vitamin, nah ini. Vitamin ini ada pada aleuron. Dan aleuron itu tadi ada di bekatul. Ketika digiling banyak yang hilang. Oleh karena itu, sebenarnya beras itu sumber vitamin B dan E, meskipun vitamin E-nya tidak terlalu besar ya. Cuma ketika kemudian kita hilangkan aleuronnya, kita hilangkan bekatulnya, maka kandungan vitaminnya juga ikut terbuang bersama si bekatul itu. Maka ini yang perlu kita pahami sekarang. Kita harus bisa mendidik masyarakat supaya tidak hanya memikirkan putihnya beras. Karena ada indikasi bahwa semakin putih beras, itu semakin hilang bekatulnya. Semakin hilang bekatulnya, semakin hilang vitaminnya. Nah, baik untuk inositol, ya ini tambahan saja. Untuk inositol, itu sebenarnya bukan vitamin, tetapi ada yang menggolongkan sebagai vitamin B. Inositol itu apa? Nanti dipelajari di analisis zat gizi juga. Sekarang mutu beras. Kalau Anda sering disuruh orang tua beli beras atau sering mengamati beras yang akan dimasak, mungkin Anda sering memperhatikan bahwa ada bulir beras, biji beras, itu yang ukurannya panjang, ada yang pendek, ada yang buntek. Ada yang seperti di gambar itu, panjang, ada yang sedengan, ada juga yang bulat-bulat gitu, bahkan ada yang bulat-bulat. Meskipun kalau di Indonesia agak jarang kita mendapati beras yang benar-benar bulat bentuknya. Nah, bentuk ini nanti akan menjadi dasar pengelompokan mutu beras. Berdasarkan ukurannya, itu ada mutu beras dilihat dari panjang pendeknya bulirnya. Nah, di beberapa sumber informasi kayak buku itu ada kelompok yang beda-beda. Nanti kita lihat. Ada yang menyebut 4 kelompok. Sangat panjang, panjang, sedang, dan pendek. Semakin ke bawah ini semakin buntek, semakin ke atas semakin panjang. Ada juga yang model pengelompokannya, oh ini penjelasannya nih. Yang long grain itu panjangnya 4-5 kali lebarnya. Nah, bagaimana mengukur panjang dan lebar itu nanti ada di salah satu materi praktikum. Mohon maaf, ini di tempat saya hujan deras sekali, mudah-mudahan tidak mengganggu. Kemudian yang sangat panjang itu yang lebih dari 5 kali. Jadi panjangnya itu lebih dari 5 kali lebarnya. Kemudian yang sedang itu panjangnya 3 kali lebarnya. Kemudian yang pendek itu bentuknya agak membulat. Dan lazimnya beras yang bijinya pendek itu patinya tinggi dan lebih lengket. Tapi ingat tidak semuanya gitu loh. Jadi ada tadi saya menyebut lazimnya biasanya semakin pendek berasnya itu semakin lengket. Meskipun ada juga yang tidak seperti itu. Nah, beras yang panjang itu misalnya basmati. Kalau kalian pernah masak masakan India, itu ada beras namanya basmati. Kalau kita masak itu cenderung perot dan kering. Kalau sekedar langsung dimasak bisa jadi nanti nasinya itu benar-benar cepat sekali kering. Oleh karena itu sebelum dimasak biasanya direndam dahulu. Tuh. Kemudian yang short, yang pendek itu misalnya arborio atau beras untuk sushi. Ini cenderung lengket
dan lembut. Kemudian cara memasaknya direbus lalu dikukus. Nah, karena orang Jepang itu kalau makan nasi kadang-kadang pakai sumpit. Ada yang bisa makan nasi pakai sumpit. Kalau saya tidak bisa. Jadi mereka menggumpal-gumpalkan nasi pakai sumpit. Maka mereka butuh beras yang lengket. Nah, makanya ada kecenderungan begini, Dek. Jepang, Cina itu lebih suka yang lengket. Sementara India ke barat, ke Arab itu lebih suka yang kering beras nasinya. Indonesia karena ada di antara Jepang dan Arab, maka kita ada di tengah-tengah. Nah, berikutnya dari buku yang lain itu pengelompokannya agak beda nih. Ada sama jadi 4 kelompok, tetapi kata yang dipilih adalah biji lonjong, biji sedang, biji agak bulat, dan biji bulat. Begitu. Tapi ini hanya istilah saja. Baik. Itu tadi mutu dari sisi pasar ya. Orang senang mana? Ada orang yang senang pro. Kalau kalian masak nasi goreng itu mungkin lebih enak kalau nasinya yang pro. Itu. Nah, kemudian ada lagi istilah mutu giling. Mutu giling itu tidak dipengaruhi oleh ukuran dan bentuk biji, tetapi lebih ditentukan oleh varietas padi dan kadar air. Semakin rendah kadar airnya semakin bagus, semakin rendah kadar airnya semakin sedikit biji beras yang pecah. Itu. Jadi tolong diperhatikan. Kalau nanti coba dicari mutu beras di Bulog gitu. Mereka kalau melihat mutu beras itu salah satunya dengan melihat persentase berapa persen biji beras yang patah. Semakin banyak yang patah itu berarti semakin rendah kadar airnya. Semakin banyak yang patah itu semakin tinggi kadar airnya. Dan semakin tinggi kadar airnya itu berarti semakin mudah rusak beras itu. Makanya kemudian di Bulog itu biasanya yang dicek adalah kadar airnya dan jumlah atau persen beras patahnya. Tuh. Kemudian tolong layarnya jangan dicoret-coret ya. Yang kedua mutu masak. Mutu masak itu ditentukan oleh suhu gelatinisasi. Saya tidak tahu gelatinisasi sudah dibahas atau belum di analisis zat gizi. Gelatinisasi itu adalah peristiwa saat si biji beras itu kita masak, kemudian air sudah mulai masuk, suhu tertentu, kemudian terbentuklah gelatin atau kalau kita sentuh biji beras itu sudah mulai empuk, kemudian kalau kita tekan pakai jari itu sudah mulai lengket. Itulah gelatinisasi. Nah, beras yang memiliki suhu gelatinisasi tinggi itu mutunya rendah. Jadi masaknya lebih lama, airnya butuh lebih banyak. Jadi kalau kalian misalnya masak nasi di rumah pakai magicom, kok agak keras, kemudian masak berikutnya tambahi airnya, nah itu berarti beras itu mungkin suhu gelatinisasinya agak tinggi. Dia butuh waktu agak lama dan dia butuh air agak banyak. Nah, yang seperti itu dianggap mutunya rendah. Mutu tinggi itu yang lebih cepat tergelatinisasi dan butuh air lebih sedikit pada beras. Sekarang mutu rasa. Nah, ini mutu rasa itu ditentukan oleh perbandingan antara amilosa dan amilopektin. Tadi sudah kita bahas. Padi itu di dalamnya ada amilosa, ada amilopektin.
Kandungan amilosa mempunyai korelasi negatif terhadap nilai tes panel dari kelekatan, kelunakan, warna, dan kilap nasi. Kilap amilosa mempunyai korelasi negatif terhadap jumlah air yang diserap dan pengembangan volume nasi. Nah, itu. Jadi, mutu air yang, mutu rasa yang baik bagi penduduk Indonesia adalah beras dengan kadar amilosa rendah sampai sedang, yaitu sekitar 17 sampai 23%. Intinya orang Indonesia itu senang di antara beras yang pro dan beras yang pulen. Meskipun ada juga orang yang fanatik dengan beras yang pulen, nyari yang lekat, nyari yang lunak, itu ada. Tetapi kalau kemudian misalnya nasi dari beras yang pulen itu dibuat nasi goreng, itu rasanya teksturnya kurang disukai ketika dibuat nasi goreng. Tuh. Baik, nanti silahkan dipelajari lagi apa itu amilosa dan amilopektin. Terutama dalam beras. Amilosa itu mempengaruhi penyerapan air dan pengembangan volume. Kalau amilopektinnya makin tinggi itu makin lekat. Makin lekat dan berasnya makin tidak transparan, makin butek. Beras ketan itu putih kan, tidak transparan. Kalau kalian beli beras ketan itu pasti warnanya putih, kemudian tidak tembus cahaya. Kenapa? Karena amilopektinnya tinggi. Itu. Baik, itu sedikit penjelasan tentang beras. Nanti di bawah ada lagi di PowerPoint-nya nanti akan ada penjelasan tentang jenis-jenis beras. Berikutnya kita masuk ke jagung. Jagung itu salah satu bahan biji-bijian yang menjadi bahan pangan pokok juga di dunia ini. Seingat saya, jagung itu level konsumsinya ada di ketiga. Pertama gandum, kedua beras, ketiga jagung. Jagung ini mengandung karbohidrat sekitar 71-73%. Sebagian besar itu terdiri dari pati ya. Tadi ada amilosa, amilopektin. Ada gula dan ada serat. Nah, keunggulan jagung adalah seratnya ini. Karena di beras itu hampir tidak ada serat. Makanya kalau kalian makannya kok tidak pakai sayur, hanya nasi sama ayam saja misalnya, maka kalian akan kekurangan serat. Buang air besarnya tidak akan lancar. Pati pada jagung terutama terdapat pada endosperm dan gulanya itu terdapat pada lembaga dan seratnya itu pada kulit bijinya. Kulit bijinya, bukan kulit jagungnya, bukan kelobotnya ini, tapi kulit bijinya. Nah, kandungan protein pada jagung itu agak tinggi nih, sekitar 10%. Kandungan protein pada jagung itu 10% ada pada aleuron dan 90% ada pada lembaganya. Nah, kalau kalian lihat di samping kanan ini, mohon maaf ini sepertinya filenya korup atau rusak ini. Yang atas ini adalah batangan emas yang dibentuk jagung dan itu menjadi peninggalannya masyarakat Amerika Tengah. Jadi kalau saya tidak salah ingat, jagung itu berasal dari Amerika Tengah. Kemudian jenis jagung itu macam-macam. Ada yang warnanya kuning, ada yang warnanya hitam seperti ini, ada yang warnanya kemerahan, ada yang kombinasi seperti ini. Bahkan sekarang di Amerika Tengah, saya tidak tahu bagaimana mereka membuatnya atau bagaimana jagung itu muncul. Itu sudah ada jagung yang warna-warni seperti ini. Itu luar biasa memang.
Dan sepertinya itu bukan penelitian yang baru. Jadi itu nenek moyangnya orang Amerika Tengah dulu tidak tahu mengawinkan beberapa jenis jagung, kemudian mendapatkan jagung yang berwarna-warni seperti ini. Kemudian ada jagung yang bentuknya unik seperti tali seperti ini. Nah, itu ada juga yang seperti itu. Cuma di Indonesia lazimnya jagung itu ya yang seperti ini ya. Butir-butirnya tertata begitu, tidak aneh-aneh gitulah. Kemudian kandungan lemak pada jagung itu kurang lebih 15% dan 80% terdapat di lembaga dan sebagian kecil ada di endosperm dari jagung. Sebagian besar lemak jagung adalah asam lemak linoleat. Nanti diingat lagi di kimia kemarin, linoleat itu apa? Gitu. Kemudian kandungan mineral paling banyak adalah fosfor dan zat besi. Jadi jagung ini zat besinya lebih tinggi daripada beras. Makanya kalau kita terlalu banyak mengkonsumsi beras, kita bisa jadi anemia. Nah, salah satu metode untuk mencegah anemia ya membuat sumber makanan pokok kita itu bervariasi, jangan hanya beras terus. Gitu. Kemudian vitamin B juga ada pada jagung. Baik, sebentar. Ini kita bahas belakangan saja. Sebentar ya, Dek. Mudah-mudahan saya tidak salah. Oh, oke. Kita tidak membahas gandum ya di sini. Tidak apa-apa, nanti silahkan cari informasi tentang gandum. Karena kalau kita bahas semua, itu bisa jadi setengah semester hanya untuk membahas sumber serealia. Baik, karbohidrat. Pada serealia, itu setelah panen, itu akan terjadi perubahan pada zat gizinya. Pada karbohidrat, itu bisa jadi akan terjadi hidrolisis mati. Jadi mati bereaksi dengan air. Kenapa? Karena ada kegiatan dari enzim amilase. Kemudian ada berkurangnya gula. Jadi tingkat manisnya karbohidrat itu berkurang karena proses respirasi. Berikutnya bisa jadi muncul bau apek atau bau asam karena kegiatan mikroorganisme. Nah, ini yang paling sering kalian jumpai kalau kalian menyimpan beras terlalu lama. Kemudian ada reaksi pencoklatan tapi bukan karena enzim. Berikutnya ada protein. Selama penyimpanan, ingat protein itu nitrogennya tinggi. Nah, selama penyimpanan nitrogen dari protein itu turun. Nah, ketika disimpannya terlalu lama, maka lama-kelamaan enzim pemecah protein juga akan punya peran. Jadi lama-lama protein itu akan dipecah-pecah oleh si enzim itu. Jadi perhatikan, menyimpan sumber karbohidrat, menyimpan biji-bijian, itu jangan terlalu lama. Tuh. Kalau saya tidak salah ingat, standarnya Bulog itu maksimal 10 minggu atau 12 minggu begitu. Itu harus sudah keluar. Itu. Keluar dari gudangnya Bulog. Nanti coba dicek lagi. Kalau saya tidak salah ingat sekitar 10 sampai 12 minggu itu harus sudah keluar. Lewat dari itu mutunya sudah turun, dianggap mutunya turun oleh Bulog. Berikutnya lemak. Lemak bisa jadi teroksidasi. Tapi karena lemak pada biji-bijian ini tidak terlalu besar jumlahnya, maka seringkali tidak bisa kita rasakan hasil oksidasinya. Jadi lemak itu ketika teroksidasi nanti akan muncul bau tengik pada biji-bijian kita. Nah, karena jumlah lemak tidak terlalu tinggi, maka bau tengik itu tidak akan terasa, kecuali bagi orang yang benar-benar sudah terbiasa mencium aroma beras. Nah, kerusakan lemak ini bisa dipercepat oleh suhu yang tinggi, kadar air yang tinggi, dan faktor seperti pertumbuhan kapang. Oleh karena itu, ketika kita menyimpan biji-bijian, pastikan
suhunya tidak terlalu tinggi di ruangan itu, sekitar ya 24, 25 atau jangan sampai 30 lah. Oleh karena itu, kalau kalian melihat gudang-gudang bulog itu biasanya ada kipas itu untuk mengendalikan suhu. Kemudian pastikan kadar airnya tidak tinggi juga. Nah, salah satu metode mengurangi kadar air pada tempat penyimpanan serealia adalah dengan memberikan kipas itu tadi dan juga memastikan bahwa karungnya itu tidak diletakkan di lantai. Jadi diberi alas kayu atau palet kayu itu. Kemudian mineral. Nah, mineral ini jarang sekali hilang atau malah meningkat kecuali fosfor. Selama penyimpanan, ada enzim yang namanya fitrase yang ada di dalam serealia kita, itu nanti melepas fosfat dari asam fitrat menjadi fosfat bebas. Dan ini justru menguntungkan karena fosfat bebas ini akan menyebabkan peningkatan nilai gizi, nilai fosfatnya. Baik, ini di tempat saya hujan deras banget. Masih bisa mendengar suara saya enggak, Dek? Masih bisa, Pak. Oke, kita teruskan ya. Vitamin. Vitamin B itu bisa rusak. Kalau kita simpan di tempat yang lembab dan suhunya tinggi, B1 itu cepat sekali rusak. B2 dan B6 itu rusaknya justru karena cahaya. Oleh karena itu, nyimpan serealia itu jangan di tempat yang lembab, jangan di tempat yang suhunya tinggi, dan jangan di tempat yang kena cahaya. Tuh, perhatikan itu. Kemudian, vitamin A juga lama-kelamaan akan turun karena penyimpanan. Vitamin E karena sifatnya mencegah oksidasi, maka kalau ada oksigen di lingkungannya, maka vitamin E itu akan bisa hilang juga. Kenapa? Karena vitamin E ini cepat sekali bereaksi dengan oksigen. Itu. Oleh karena itu sekarang di masyarakat itu sering kita lihat kalau kalian ke supermarket, kalian melihat beras-beras yang harganya mahal, yang sekilo bisa sampai 30.000, 40.000, itu kantongnya tidak sama seperti beras yang harganya hanya 12.000 sekilo. Kalau yang beras harganya mahal, itu seringkali diwadahi dengan kantong plastik dan divakum. Jadi udara di dalamnya itu disedot dari dalam kantong plastik itu. Tujuannya untuk mengurangi jumlah oksigen. Nanti kalau pas jalan-jalan di supermarket silakan dilihat itu sudut yang menjual beras yang harganya mahal-mahal itu. Baik, terima kasih. Nah, sekarang kita masuk ke jenis beras. Ini materi tambahan kita. Di Indonesia ini macam beras itu banyak sekali. Sayangnya sebagian besar dari jenis beras yang ada di Indonesia itu sudah hilang. Sudah tidak ditanam lagi karena masyarakat menganggap beras-beras itu, padinya, itu tidak menguntungkan secara ekonomi. Sebenarnya bisa jadi rasanya enak, tapi nanamnya lama. Sekarang kan petani nyarinya yang rasanya enak, 3 bulan, 4 bulan panen. Maunya begitu. Kalau rasanya enak tetapi panennya 7 bulan, petani tidak mau. Baik, salah satu yang paling populer adalah pandan wangi. Nah, ini unik karena beras ini, berasnya saja belum jadi nasi, itu ketika dicium sudah beraroma pandan. Tuh. Nah, sayangnya pernah kejadian ada yang memalsukan beras pandan wangi ini dengan memberikan
pewangi kimia. Nah, pandan wangi ini nasinya pulen. Nah, uniknya kita masak tidak hilang. Wanginya itu tidak hilang. Kemudian berasnya itu pun kalau kita nyimpennya benar agak lama pun wanginya juga tetap terasa di berasnya. Tidak harus dimasak pun sudah wangi. Tuh, nanti silahkan dicari informasi tentang pandan wangi ini IR64. IR64 ini disukai. Kenapa? Karena pulen. Cuma kalau nyimpennya agak kelamaan, lebih dari 3 bulan, berarti sekitar 12 mingguan tadi, beras ini berubah sifat menjadi agak pero. Dan, ada catatannya nih, mudah basi ketika menjadi nasi. Tuh. Jadi beras ini tidak wangi. Hanya saja kadang-kadang ada pedagang nakal yang menambahkan pewangi pada beras ini. Tuh, jadi kalau kalian beli beras IR64 atau Setra Ramos, itu berasnya tidak wangi. Kalau mau wangi ya diberi saja pandan, daun pandan ketika memasak. Tapi pulen, IR64 ini pulen. Cuma kalau nyimpennya agak kelamaan jadi pero. Kemudian rojo lele. Rojo lele ini tidak wangi. Tapi banyak orang yang suka dengan rasanya. Gitu. Tuh. Nah, saya sendiri bukan ahli beras ya. Jadi kalau saya diminta untuk membedakan, Pak ini nasi apa, itu saya juga bingung. Karena saya tidak pernah belajar khusus tentang beras. Gitu. Tapi kalau nanti kalian buka warung atau jadi pedagang beras, maka kalian harus paham nih jenis-jenis beras supaya tidak ditipu dan tidak menipu. IR42. Nah, ini IR42 ini itu uniknya dia punya sifat tidak pulen. Karena tidak pulen, cocoknya itu untuk nasi goreng, nasi uduk, atau lontong. Jadi ketika digigit itu tidak lengket. Beras ini sekalipun tidak pulen, itu jarang ditanam oleh petani. Tuh, kenapa? Karena memang masyarakat Indonesia suka yang agak pulen. Tuh. Makanya agak sulit dicari ini yang IR42 ini. Tuh. Oh ya, IR itu berasal dari IRRI, Institute of Rice Research, International Rice Research Institute. Itu institut penelitian beras dunia yang tempatnya ada di Filipina. Di sana mereka meneliti tentang ribuan jenis padi. Kemudian kalau mereka beranggapan bahwa itu adalah jenis yang unggul, yang layak dibudidayakan, maka mereka nanti akan memproduksi benihnya. Gitu. Kemudian C4. C4 ini pulen. Cuma saya tidak tahu kenapa kok jarang ditanam oleh petani. Mungkin karena bisa jadi ya, tapi saya tidak tahu pasti. Bisa jadi karena nanamnya mungkin agak lama atau airnya butuh banyak atau mungkin tidak tahan lama itu. Saya tidak belajar itu, jadi saya tidak bisa menjelaskan lebih mendalam. Kemudian ada batang lembang. Ini juga pro. Kemudian ada mentik wangi susu. Nah, ini mirip mentik wangi, tetapi warnanya putih seperti ketan. Itu. Nah, itu uniknya mentik wangi susu ini. Itu jenis-jenis beras. Kemudian ada beras merah. Beras merah ini teksturnya keras. Nah, karena keras, maka kita keras atau pero, maka kalau kita akan memasak beras merah,
itu perlu direndam dulu dalam air selama sekitar 30-an menit. Kenapa bisa merah? Karena aleuronnya, kulit bagian luarnya, si apa tadi, bekatulnya itu ada antosianinnya. Dan ingat, antosianin ini itu adalah antioksidan yang sangat baik. Oleh karena itu, sekarang beberapa tahun ini, mungkin sekitar 10-an tahun terakhir ini, ngetren konsumsi beras merah. Cuma beras merah ini keras dan pro, sehingga tidak semua orang menikmati makan nasi merah ini. Berikutnya beras hitam. Nah, beras ini sangat sulit dicari. Tapi kalau kalian ke supermarket besar, itu masih ada yang jual beras hitam. Nah, ini kalau tadi di beras merah itu yang diproduksi antosianin, pada beras hitam ini yang diproduksi juga antosianin. Tetapi intensitasnya sangat tinggi, sehingga warnanya tidak lagi merah, tetapi ungu pekat, mendekati hitam. Tuh. Nah, selain sebagai bahan pangan, beras hitam ini juga berfungsi, ini sebenarnya kurang tepat ya kalau disebut obat. Tolong layarnya jangan dicoret-coret. Beras ini itu kalau disebut obat juga kurang pas. Ya tetap kita sebut makanan, pangan, tetapi memiliki kadar vitamin, asam amino yang lebih tinggi, tetapi juga sama seperti beras merah itu keras. Makanya masyarakat tidak terlalu suka. Tetapi kalau kalian senang dengan artinya memperdulikan aspek kesehatan, adanya antosianin, adanya antioksidan ini, maka beras merah ini cocok bagi Anda. Tapi harganya memang sangat mahal. Berikutnya jagung. Jagung ini itu ada beberapa jenis. Ada yang kita sebut sebagai jagung mutiara. Ini bentuknya bundar. Ini kalau pas praktikum biasa kita bahas ini. Kalian beli beberapa jenis jagung, kemudian nanti kita lihat, oh ini jenis jagung ini, oh ini jenis jagung ini. Nanti mudah-mudahan besok pagi mudah-mudahan bisa saya carikan fotonya. Jagung mutiara itu seperti apa? Jagung mutiara ini bulat, tidak mengkotak, licin, mengkilap, dan keras. Jadi bagian patinya itu keras. Kemudian kalau dimasak juga agak keras. Nah, orang Indonesia, petani Indonesia itu senang menanam yang ini karena tahan hama. Tetapi kalau dari sisi tekstur ketika dikonsumsi itu tidak terlalu enak. Tapi kan di Indonesia jagung memang tidak banyak dikonsumsi oleh manusia ya. Kalaupun dikonsumsi bentuknya sudah jadi tepung. Nah, yang banyak dikonsumsi manusia itu yang jagung manis. Dulu tahun 80-an akhir, jagung manis ini diperkenalkan di Indonesia oleh Taiwan. Jadi ada pengusaha Taiwan datang ke Indonesia itu memperkenalkan jagung manis. Jagung manis ini kandungan gulanya tinggi sehingga di banyak negara itu dijadikan sebagai bahan pembuatan sirup. Tuh. Nah, ciri jagung ini itu biji-bijinya yang masih muda itu kelihatan bercahaya, mengkilat, jernih. Kemudian kalau dimasak itu empuk. Itu kemudian ketika dimasak itu kadang-kadang membentuk keriput. Itu. Jadi ini adalah jagung yang disukai ketika jagung ini dikonsumsi dalam bentuk jagung rebus oleh manusia. Nah, saat ini muncul produk baru dari jagung manis namanya jagung susu jagung.
Jadi jagung manis, kemudian dipipili, digiling, kemudian diperas menjadi susu jagung. Nah, sekarang beberapa kakak kelas kalian itu ada yang sedang penelitian tentang susu jagung ini. Insya Allah nanti akan dibuat sebagai es krim susu jagung. Berikutnya ada jagung popcorn. Nah, ini unik karena ketika dipanaskan itu dia akan mengembang pop itu meletup, volumenya naik 10 sampai 30 kali dari volume semula. Kemudian ada lagi maaf, jagung popcorn ini diusahakan di Amerika meskipun di Indonesia juga ada. Sekarang sudah dikemas dalam kemasan plastik. Nah, kalau kalian senang dengan popcorn itu tinggal dimasukkan dalam panci atau wajan, ditutup, nanti ditunggu sampai meletup. Tuh. Cuma ini memang keras dan tidak lazim dikonsumsi misalnya kayak direbus gitu. Jadi memang hanya untuk dijadikan popcorn gitu. Nah, di Indonesia sangat jarang yang mengusahakan jagung popcorn ini. Jadi karena ini tongkolnya banyak diselubungi oleh klobot dan biji-bijinya seolah-olah tidak terlihat. Jadi klobotnya itu banyak sekali. Jadi produk jagungnya itu tidak terlalu besar. Meskipun sebenarnya kalau ada yang mau nanam sepertinya menguntungkan juga karena anak-anak senang ini dengan jagung popcorn ini. Kemudian ada jagung berlilin. Jagung berlilin ini itu sifatnya pulen karena amilopektinnya tinggi dan cirinya lengket apabila dimasak. Bijinya kecil berwarna jernih dan mengkilap seperti lilin. Makanya disebut sebagai jagung berlilin atau waxy corn. Nah, padinya itu seperti tepung tapioka dan memiliki nilai ekonomis tinggi sebab dapat menggantikan tepung tapioka dan bahan pengganti sagu. Dan dapat dijadikan bahan pakan ternak. Tapi di Indonesia tidak banyak yang menanam ini. Kemudian jagung yang terakhir adalah jagung tepung. Nah, ini juga banyak diusahakan di Indonesia. Jadi jagung yang secara khusus itu ditanam untuk dijadikan tepung jagung atau tepung maizena gitu. Baik, jadi sekarang yang banyak ditanam di Indonesia adalah jagung mutiara ini, jagung manis dan jagung tepung. Begitu. Baik, sampai di sini dulu ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Saya izin bertanya, Bapak. Ya, silahkan. Terkadang itu kan kalau misalkan orang sakit itu kan membuat bubur ya. Jadi beras kan terkadang dibuat bubur. Nah, itu berarti kualitasnya menurun ya, Pak? Kan itu menyerap banyak air. Oh, Seperti itu. kalau itu memang sengaja diberi air yang banyak. Gitu. Jadi begini, yang dimaksud menyerap banyak air ini adalah ketika dimasak menjadi nasi biasa. Jadi kayak kalau kalian masak pakai magicom itu loh. Nah, itu kan di wadah magicom itu kan sebenarnya ada ukurannya tuh. Kalau 1 cup nanti airnya sekian, kalau 2 cup airnya sekian itu. Nah, jika kemudian kalian menuangkan berasnya itu 2 cup, kemudian ukuran airnya sesuai dengan ukuran standar yang ada di wadah magicom itu, kemudian dimasak kok ternyata nasinya keras, nasinya itu berarti butuh air lebih banyak daripada biasanya. Nah, beras yang membutuhkan air lebih banyak dari standar itu sering dianggap mutunya tidak terlalu baik. Kalau dibikin bubur itu beda lagi karena itu memang kita tambahkan dalam jumlah besar. Tujuannya supaya lunak, mudah diserap dan tidak perlu dikunyah. Begitu. Itu ya. Monggo yang lain ada yang mau tanya?
Saya ingin bertanya lagi, Pak. Ya, Untuk yang tadi ada B2 dan B6 itu kan sensitif dengan cahaya. ya, Nah, itu yang dimaksud itu cahaya matahari atau cahaya lampu juga ya, Pak? cahaya matahari. Cahaya matahari. Tapi kalau kemudian intensitas cahaya lampumu itu seperti matahari ya, bisa jadi juga rusak. Oleh karena itu, sangat disarankan untuk menyimpan biji-bijian itu dalam karung yang tidak tembus cahaya. Kalau kalian masih ingat sekali dulu, wah mungkin sekarang sudah sulit ya nyarinya. Kita mengenal yang namanya karung goni. Itu dibuat dari serat rami. Itu aman. Kenapa? Karena tidak tembus cahaya. Nah, sekarang ini kemasan beras itu lebih banyak menggunakan karung plastik. Dan itu ternyata tidak terlalu, masih bisa ditembus cahaya. Begitu. Makanya, Dek, kalau kalian perhatikan, eh, truk-truk yang membawa beras itu mestinya bagian atas itu ditutupi terpal supaya ketika dalam perjalanan itu tidak terkena cahaya matahari langsung. Ini sama dengan kalau kalian perhatikan galon itu airnya itu mestinya tidak kena cahaya matahari langsung. Tetapi saya kadang-kadang juga heran itu para pengusaha air dalam kemasan itu kalau membawa galon pakai truk itu nggak ditutup. Di galonnya ditulis sih jangan terkena cahaya matahari langsung, tapi mereka sendiri ketika mentransportasikan dari pabrik ke gudang itu nggak ditutup truknya. Itu ya. Monggo yang lain. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Masih ada lagi? Dulu rencananya itu pertemuan kedua kemarin itu membahas kacang dan sereal. Tapi ternyata materinya agak banyak. Sehingga ini terpaksa kita pisah jadi dua pertemuan. Ya enggak apa-apa, kita pisah jadi dua pertemuan. Nanti mudah-mudahan di akhir kita punya waktu untuk nutup jumlah pertemuan yang kurang itu. Itu. Untuk yang belum melihat penjelasan yang kacang-kacangan, nanti silahkan dilihat di Open Learning. Itu Pak Aan sudah menampilkan linknya. Jadi Pak Aan merekam, kemudian ditampilkan di dalam bentuk link. Nanti silahkan dilihat. Ada penjelasan dari Pak Aan mengenai sifat kacang-kacangan. Baik, itu dulu. Ada lagi yang ditanyakan? Silakan. Bapak izin bertanya. Ya, boleh. Silakan. Tadi kan ada jagung warna-warni. Kalau itu berarti kandungan yang ada di dalamnya sama kayak jagung-jagung biasa atau gimana ya, Pak? Nah, itu yang saya belum tahu. Jagung itu tidak pernah ada di Indonesia. Jadi jagung warna-warni ada yang ungu, kuning, merah dalam satu tongkol itu adanya di Amerika Selatan. Saya sampai sekarang belum bisa menemukan juga sebenarnya apakah kemudian antara biji yang warnanya merah dengan biji yang warnanya kuning pada tongkol yang sama itu zat gizinya sama atau enggak gitu. Itu yang saya belum ketemu. Jadi mohon maaf saya belum bisa menjawab pertanyaan itu. Tapi coba nanti saya tanyakan ke Pak An, siapa tahu Pak An pernah belajar tentang hal tersebut. Itu Baik, ya. Pak. Terima kasih. Sama-sama. Yuk yang lain. Kalau tidak ada, kita tutup sekian dulu. Begini, mestinya kan kita kuliahnya jam 1 ya. Kemarin itu saya nanya ke Prodi. Ini yang Zoom-nya yang kosong jam berapa? Ternyata kosong itu di sekitar jam 4 di hari Senin. Makanya mohon maaf sekali kalau nanti kita kuliah lagi dengan Zoom,
maka kita bisanya di jam 4 sore waktu Indonesia Barat. Gitu ya. Itu sedikit penjelasan dari saya kenapa kok kita kuliahnya mundur jam 4. Tuh. Nah, saya sudah ngobrol dengan Pak Aan. Kita mungkin tidak setiap minggu kuliah dengan Zoom seperti ini karena saya tahu ini butuh kuota agak besar. Tapi nanti akan kita upayakan paling tidak 2 minggu sekali kita ketemu seperti ini ya supaya sekaligus juga silaturahmi dan juga supaya kalian tidak bosan hanya melihat dari open learning saja gitu. Itu ya.